Tapi lagi-lagi pada tahun 2004 perang kembali terjadi. Halo assalamualaikum, welcome back, balik lagi sama aku Dia and welcome to kamar 13. Oke, welcome to my room By the way, kalau kemarin kita sudah membahas perang yang terjadi di wilayah Timur Tengah. So, kalau misalkan banyak sekali negara-negara yang memang berselisih antara negara satu dengan negara yang lain, yang paling familiar buat kita semua di wilayah Timur Tengah adalah perang yang terjadi antara Israel dan juga Hamas. Akhir-akhir ini memang perseteruan antara Israel dan juga Hamas ini kembali booming lagi. So sebenarnya kejadian ini sendiri adalah rentetan sejarah panjang dari adanya konflik antara Israel dan juga Palestina. Dari perang dingin antara Israel dan juga Hamas yang terjadi di wilayah jalur Gaza Palestina ini, pasti menyebabkan ratusan bahkan juga ribuan orang meninggal dunia. Selain orang dewasa, ternyata tidak sedikit pula anak-anak yang menjadi korban dalam peperangan antara Israel dan juga Palestina. So sebenarnya kira-kira apa sih yang menjadi akar konflik dari peperangan antara Israel dan juga Palestina sampai-sampai peperangan ini tidak kunjung padam sampai sekarang? So kalian wajib banget nonton videoku kali ini karena aku akan membahasnya. Jadi jangan lupa untuk klik dulu tombol like, comment, share ke teman-teman kalian yang lain. Dan jangan lupa untuk nyalain lonceng notifikasi kalian biar aku semakin semangat untuk upload videoku berikutnya. And welcome to my room. Perselisihan yang ternyata terjadi di wilayah Timur Tengah ini dimulai ketika kaum Yahudi mulai berimigrasi pergi ke Palestina. Kejadian itu sejak tahun 1920 coy. Pemicunya sendiri adalah kemunculan sebuah gerakan keagamaan yang berubah menjadi politis. Gerakan keagamaan ini adalah Zionisme. Para penganut Zionisme ini meyakini bahwa mereka warga Yahudi harus kembali ke tanah yang dijanjikan. Wilayah yang dijanjikan ini disebut Zion. Wilayah Zion ini adalah sebuah wilayah yang ternyata diapit oleh Suriah, Yordania, Mesir, dan juga Laut Mediterania. Nantinya Zionisme ini pasti harus mendirikan sebuah negara khusus bagi bangsa Yahudi yang ada di sana, yang kini dinamakan dengan Israel. Jadi memang sejak tahun 1920 itu sendiri, perlahan banyak sekali warga Yahudi yang mulai sudah berdatangan dari Eropa membeli tanah di wilayah Palestina. Namun sejak itulah memang para warga Yahudi ini kerap terlibat pertikaian dan sengketa tanah dengan warga-warga Arab. Konflik di kawasan Timur Tengah itu memang semakin tajam ketika orang-orang Yahudi ini banyak yang lari dari Eropa karena memang Perang Dunia Kedua. Mereka mendirikan sebuah negara di Israel dan di tanah Palestina. Di saat itulah wilayah Palestina ini dikuasai oleh Inggris setelah Kesultanan Turki yaitu Utsmani kalah dalam Peperangan Dunia Pertama. So kalian pasti udah tahu dong apa yang terjadi. Jadi orang-orang Yahudi dari Israel itu perlahan mengusir warga-warga Palestina dari tanah kelahiran mereka. Dan semenjak saat itu pula timbul protes keras oleh rakyat Palestina. Dan dari hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengadakan sidang pada tahun 1947. Salah satu hasil dari sidang ini berisikan pembagian wilayah Palestina bagi Yahudi dan juga bagi Muslim. Akan tetapi keputusan itu ditolak oleh perwakilan Palestina. Mereka menuntut supaya seluruh wilayah yang direbut dan diduduki Yahudi yang ada di Israel ini dikembalikan. Jadi kayaknya orang Palestina itu seakan-akan kayak nggak terima coy. Nah karena kedua belah pihak ini tetap bersikeras, yang Yahudi pengen merebut tanah yang sudah dijanjikan, yang Islam nggak terima kalau misalkan tanah kelahiran mereka itu direbut oleh kaum-kaum Yahudi. Nah dari kedua belah pihak yang memang tetap bersikeras ini maka pada tahun 1947 sampai tahun 1948 bangsa Yahudi dan juga Israel ini berperang dengan bangsa Arab Palestina. Kemudian Israel dan juga bangsa Arab Palestina ini bersepakat untuk melakukan gencatan senjata.
Nah, dari gencatan senjata yang mereka lakukan ini, 80% dari wilayah Palestina ini dikuasai oleh kaum Yahudi. Jadi kaum bangsa Arab Palestinanya ini kalah coy. Namun pada saat itu 150 warga Palestina ini masih tinggal di sana. Dan mereka lambat laun memang diusir dari tanah kelahiran mereka dan terpaksa tinggal di kamp pengungsian yang ada di Yordania, Suriah, dan juga Lebanon. Tanah Palestina ini masih dihuni oleh warga Arab ketika kelompok Yahudi Zionis mendirikan negara Israel Raya pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Proklamasi ini memang dibacakan oleh pemimpin warga Yahudi sekaligus menjadi Perdana Menteri pertama Israel, yaitu David Ground alias David Ben Gurion. Selain itu, mereka ternyata juga melakukan upaya pencarian dukungan dari negara-negara Muslim Arab dan internasional dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penolakan warga Palestina juga tidak berhenti sampai sini, Mereka membentuk beberapa organisasi-organisasi lain untuk melawan penindasan yang dilakukan oleh Israel. Masa pembentuk organisasi ini, adalah Fatah. Dan gerakan ini dinamai dengan Front Pembela Rakyat Palestina atau biasa kita sebut dengan PLFP dan juga Hamas. Mereka banyak sekali melakukan pemberontakan, pastinya juga melawan kependudukan Israel di tepi barat dan juga jalur Gaza. Nah, pada tahun 1993, ternyata Israel dan juga PLO ini membuat sebuah kesepakatan Oslo yang isinya adalah mengakui kedaulatan masing-masing. Israel bersedia menarik pasukannya dari tepi barat dan juga jalur Gaza. Selain itu, Israel juga bersedia untuk memberikan ruang bagi Palestina untuk menjalankan sebuah lembaga yang bisa dikatakan semi-otonom. Jadi, lembaga ini bisa memerintah di antara kedua wilayah, baik itu di Israel maupun juga di Palestina sendiri. Tapi lagi-lagi pada tahun 2004 perang kembali terjadi. Jadi pada tahun 2004 ini perang kembali pecah lagi di jalur Gaza. Dalam sebuah serangan udaranya Israel ini, Israel menewaskan pendiri sekaligus juga pemimpin spiritual Hamas, yaitu Sheikh Ahmad Yassin, dan juga salah satu pendiri dari politikus Hamas, yaitu Abdul Aziz Al-Rantisi. Dan 1 tahun setelahnya, Israel kembali menarik pasukan dari jalur Gaza. Pada tahun 2006, milisi Hamas menangkap tentara Israel, yaitu Gilad Shalit, dalam sebuah serangannya. Penangkapan ini memicu serangan udara Israel lagi, dan Shalit akhirnya bisa dibebaskan lebih dari 5 tahun kemudian dalam pertukaran tahanan. Dan semenjak tahun 2008, hubungan antara Israel dan juga Palestina ini udah nggak lagi bergejolak. Namun pada tahun 2004, sejak tahun 2008, hubungan antara Israel dan juga Palestina ini aman-aman aja, jadi nggak berjolak lagi. Sejak tahun 2008, hubungan antara Israel dan juga Palestina ini udah meredam, tapi pada tahun 2014, Hamas dan juga Israel lagi-lagi terlibat perang. Pemicunya adalah tidak lain tidak bukan adalah penculikan dan juga pembunuhan dari 3 pemuda Israel oleh milisi Hamas. Sementara Hamas juga berupaya untuk menarik perhatian dunia untuk menekan Israel supaya mencabut blokadenya di jalur Gaza. Perang ini pastinya berkecamuk selama 7 pekan. Israel menyerang jalur Gaza dari udara dan juga darat, dan pastinya ribuan warga Gaza meninggal dalam peperangan ini. Gencatan senjata ini disepakati dan mulai berlaku sejak tanggal 21 Mei tepat pada pukul 2 pagi. So memang akar konflik yang terjadi antara Israel dan juga Hamas atau biasa kita sebut dengan Palestina ya, ini memang udah lama banget terjadinya. Dan kejadiannya memang sudah akar mengakar dari sejarah panjangnya. Dan sampai detik ini bisa dikatakan perselisihan antara Israel dan juga Palestina yang mengakibatkan peperangan ini belum kunjung reda. Kedua belah pihak masih sama-sama berebut dan saling mengklaim kemenangannya.
So menurut kalian kira-kira dari akar sejarah panjang konflik yang terjadi antara Israel dan juga Palestina, mana yang lebih benar, mana yang bisa dikatakan sebagai penjajah, mana yang bisa dikatakan sebagai penduduk asli wilayah tersebut? So kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Thank you for watching and see you next video. Bye!